Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Qian Mo pun seketika bertanya siapa pria ini. Zhao Yan pun seketika memperkenalkan dirinya sebagai ketua Guild Flame Dragon dan ketua sementara aliansi Bloodfiend. Mendengar hal ini, Qian Mo pun seketika mengetahui bahwa dia adalah Zhao Yan, serta menatap Zhao Yan dengan aura mengerikan. Dan ini membuat Huang Tian dan Gu Qian seketika kaget. Lalu, di dalam gedung parlemen kota Spirit Moon, kini mediasi pun dimulai. Mediasi ini pun dipimpin oleh Deng Yuan yang merupakan ketua parlemen dari kota Spirit Moon. Setelah mendengarkan cerita dari beberapa tokoh mediasi, Deng Yuan pun menyebut Wang Xingye ini benar-benar kacau. Mengapa dia harus memprovokasi monster seperti Cheng Qianmo? Dia bahkan tidak repot-repot menyelidiki. Seseorang yang merupakan tetua dari beberapa asosiasi di usia yang begitu muda. Deng Yuan pun bertanya apakah Qianmo seseorang yang mampu memprovokasi Wang Xingye. Lalu orang lain pun menyebut bahwa Qianmo juga kelewatan karena membunuh Wang Xingye. Dan Qianmo bahkan mencoba memusnahkan aliansi Bloodfiend. Qianmo sama sekali mengabaikan parlemen. Namun Lucy yang hadir sebagai tokoh mediasi pun melakukan pembelaan yang menyebut bahwa mereka tidak bisa mengatakannya dengan begitu. Aliansi Bloodfiend jelas-jelas yang iri dengan teknik penempaan Everlasting Fig. Mereka hanya terbunuh karena aliansi Bloodfiend gagal mencaploknya. Parlemen tidak bisa menyalahkan Everlasting Fig untuk itu. Mendengar pernyataan Lucy, pria ini pun seketika kesal dan menyebut rumah lelang Lucy memiliki hubungan bisnis dengan Everlasting Fig. Tentu saja Lucy berbicara untuk Everlasting Fig. Lucy pun seketika balik bertanya, bukankah pria ini juga memiliki hubungan bisnis dengan aliansi Bloodfiend? Deng Yuan mengerti dan meminta mereka untuk berhenti bertengkar. Deng Yuan pun seketika bertanya di mana Zhao Yan. Seseorang menyebut bahwa Zhao Yan keluar untuk menerima orang-orang dari Everlasting Fig. Deng Yuan pun seketika kaget dan bertanya apakah Zhao Yan masih berani menunjukkan wajahnya di depan Everlasting Fig. Di samping itu, saat ini Huang Tian yang melihat reaksi Qianmo pun berbisik dan mengatakan kepada Qianmo bahwa orang ini datang sendiri kepada mereka. Haruskah mereka mengambil tindakan sekarang dan membunuhnya secara langsung? Namun Gu Qian mengatakan bukankah itu tidak menghormati parlemen. Huang Tian pun menyebut jika mereka melakukannya sekarang, parlemen tidak akan bisa menghentikan mereka bahkan jika mereka keluar. Namun nyatanya Qianmo hanya melewati Zhao Yan tanpa melakukan tindakan apapun, serta mengatakan, karena mereka sudah ada di sini, maka dari itu mereka bicarakan hal ini setelah mereka masuk. Lalu di saat yang sama, Deng Yuan yang saat ini berjalan keluar pun menegur mereka semua yang tidak menghentikan Zhao Yan keluar. Jika mereka memulai perkelahian di sini, parlemenlah yang akan kehilangan semua martabatnya. Lalu saat Deng Yuan baru melangkahkan kakinya keluar, Deng Yuan bertemu dengan rombongan Everlasting Fig. Deng Yuan pun seketika menyapa Qianmo dan menyebut bahwa dirinya sudah lama ingin bertemu dengan Qianmo. Qianmo seketika bertanya siapa Deng Yuan.
Qin Yongchang pun seketika memperkenalkan Qian Mo kepada Deng Yuan bahwa dia adalah presiden cabang kota Spirit Moon dari asosiasi profesi. Dia juga menjabat sebagai ketua parlemen kota Spirit Moon. Qian Mo pun mengerti dan meminta Deng Yuan untuk tidak perlu keluar dan menerima Everlasting Peak. Qian Mo mengajak Deng Yuan untuk berbicara di dalam. Mendengar hal ini, Deng Yuan pun berpikir dan bertanya apakah Qian Mo pikir dirinya di sini untuk menyambut Qian Mo. Dirinya takut Qian Mo akan memulai perkelahian di sini. Sedangkan Zhao Yan sendiri agak kesal dengan hal ini. Dalam pikirannya, Zhao Yan pikir mereka tidak akan sanggup menanggungnya dan akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Dengan melakukan itu, mereka telah menyinggung parlemen. Dirinya tidak menyangka anak ini yang sebelumnya bertindak gegabah sekarang bisa bersikap tenang. Lalu saat di dalam gedung parlemen, Qian Mo seketika duduk dan bertanya mengapa semua orang masih berdiri. Lalu Deng Yuan pun mengatakan kepada Qian Mo bahwa dirinya sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah ini. Itu memang kesalahan aliansi Bloodfin, tapi Wang Xingye sudah dibunuh oleh Qian Mo. Pemimpin aliansi Joyan juga tulus dalam rekonsiliasi. Dengan ini, Deng Yuan mengajak Qian Mo untuk mengakhiri masalah ini di sini. Zhao Yan pun membenarkan hal itu. Ketua aliansi Wang Xingye benar-benar bingung, tapi dia sudah membayar harganya. Sekarang setelah dirinya menjadi ketua aliansi, dirinya bisa berjanji pada Qian Mo mengenai keluhan. Dengan ini, Zhao Yan mengajak Qian Mo untuk melupakan masa lalu. Aliansi Bloodfin mereka bahkan dapat bekerja sama dengan Everlasting Fake. Dalam pikiran Zhao Yan, aliansi Bloodfin sudah menjadi miliknya. Lagi pula akan menguntungkan bagi mereka berdua untuk tidak berselisih satu sama lain. Lalu Qian Mo menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa dirinya di sini hari ini untuk berbicara bisnis dengan parlemen dengan baik. Dan Yuan pun tertarik dengan hal ini dan bertanya bisnis apakah itu. Qian Mo menjelaskan, pertama dirinya tidak akan membahas kerugian yang mereka alami karena insiden itu. Tetapi Deng Yuan perlu meminjamkan dirinya sejumlah tenaga kerja. Dirinya membutuhkan setidaknya 5-8 orang dari asosiasi profesi. Dan mereka harus setidaknya di peringkat menengah. Untuk durasinya setidaknya 1 tahun. Deng Yuan pun seketika bertanya apakah Qian Mo ingin orang-orang ini bergabung dengan Everlasting Fake. Qian Mo pun menyebut bahwa mereka tidak harus bergabung. Mereka hanya perlu bekerja untuk Everlasting Fake. Seorang pria pun seketika bereaksi dan bertanya maksud Qian Mo. Jika mereka ingin berunding untuk perdamaian, parlemen harus memberi kompensasi pada Qian Mo. Qian Mo menyebut bahwa mereka akan membayar gaji yang lebih tinggi dari upah pasar. Mereka juga akan memberikan teknik penempaan dan teknik penyempurnaan medis dari guild mereka untuk membalas budi. Mendengar hal ini, seketika semua orang kaget dan bertanya kembali apakah Qian Mo tidak hanya membayar gaji saja, tetapi juga akan mengajarkan teknik guildnya. Apakah Qian Mo serius tentang hal ini? Salah seorang pun menyebut bahwa teknik penempaan dan pengobatan guild Qian Mo sudah terkenal. Untuk benar-benar mengajarkannya kepada mereka. Apakah Qian Mo tidak bercanda soal ini? Kembali Qian Mo mengatakan bahwa bukan hanya itu saja. Dengan kondisi tersebut, dirinya juga akan mengambil 20% dari produk mereka setiap bulan dan menjualnya kepada orang-orang yang ada di sini dengan harga pokok. Pada saat yang sama, dirinya menjamin bahwa Everlasting Fake tidak akan menjual produk tersebut lagi. Dengan cara ini, cakupan bisnis mereka akan dapat meluas ke wilayah yang jauh lebih luas. Karena ada keuntungan yang bisa diperoleh. Mereka harus mengikut sertakan semua orang. Mendengar hal ini, salah seorang yang mewakili toko obat di Spirit Moon telah membuat janji untuk bertemu dengan Qian Mo sebelumnya. Dengan ini, mohon libatkan mereka dalam masalah ini. Dan hal ini pun diikuti oleh orang-orang yang ada di sini agar bisa diikut sertakan. Seseorang pun menyebut tidak hanya 5-8 orang. Dirinya bahkan bisa menyediakan 20 orang jika Qian Mo mau. Melihat situasinya, Qian Mo berpikir, inti dari penempaan dan pengobatan mereka bukanlah tekniknya, tetapi getah pohon dunia. Bahkan jika dirinya memberi mereka tekniknya, mereka tetap harus bergantung pada Everlasting Fake untuk menghasilkan produk yang lengkap.
untuk berkembang dengan memberikan konsesi. Itulah yang selalu menjadi rencana pembangunan everlasting fake mereka. Di samping itu, Zhao Yan pun mulai panik melihat situasi ini. Zhao Yan pun menilai jika dirinya membiarkan Qian Mo melakukan ini, bukankah seluruh kota Spirit Moon akan menjadi bawahannya? Itu berarti setelah memeras otaknya untuk bersekongkol menjadi pemimpin aliansi Bloodfin akan sia-sia. Lalu Qian Mo pun mengatakan dengan ini dirinya nyatakan berdirinya Everlasting Fake secara resmi. Mulai sekarang semua pendirian mereka harus sejalan dengan pendirian miliknya. Jika dirinya bertarung dengan guild lain, mereka harus benar-benar memutuskan hubungan dengan musuh Everlasting Fake dan tidak menjual perlengkapan apapun kepada musuh Everlasting Fake. Mendengar hal ini, Zhao Yan pun seketika bereaksi dan bertanya kepada Qian Mo, bukankah tindakan Qian Mo saat ini jelas menargetkan aliansi Bloodfin mereka? Mendengar hal ini, Deng Yuan pun tertawa dan mengatakan kepada Zhao Yan, mereka tidak hanya perlu berbisnis dengan aliansi Bloodfin. Jika Zhao Yan tidak yakin Zhao Yan selalu bisa keluar dengan kondisi yang lebih baik. Orang lain pun mengatakan bahwa Qian Mo sudah memilih untuk tidak bertengkar tentang masalah sebelumnya. Namun Zhao Yan masih berani menggonggong di sini. Semua orang yang ada di ruangan ini pun membenarkan hal itu. Zhao Yan pun seketika menjadi sangat marah dan meminta semua orang untuk diam karena mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Orang-orang pun kaget dengan reaksi Zhao Yan. Mereka pun menyebut bahwa ini adalah aura kebangkitan ketiga. Mereka pun bertanya-tanya kapan Zhao Yan menjadi seseorang kebangkitan ketiga. Di samping itu, Huang Tian dengan senyumnya menyebut Zhao Yan marah. Qian Mo benar-benar hebat. Gu Qian pun menyebut bahwa akan ada acara bagus untuk ditonton sekarang. Lalu Zhao Yan pun mengatakan kepada Qian Mo bahwa dirinya sudah sabar dan akomodatif. Apakah menurut Qian Mo dirinya takut pada Qian Mo? Dirinya hanya ingin mereka hidup bersama dengan harmonis. Namun Qian Mo menolak untuk membiarkan dirinya merasa damai. Qian Mo bertanya soal akomodatif ini. Dirinya tidak melihat satu pun dari itu. Tapi semua orang seharusnya melihat dengan jelas sekarang. Zhao Yan ingin bertengkar tentang masalah sebelumnya. Zhao Yan yang memprovokasi dirinya lebih dulu. Zhao Yan pun menegaskan bahwa di benua apokalips yang kuat dihormati, parlemen dan hukum tidak ada apa-apanya di sini. Siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar berhak untuk berbicara. Semua yang Qian Mo lakukan hanyalah mengalahkan Wang Xingye. Hari ini dirinya akan memberitahu Qian Mo bahwa kekuatan dirinya tidak pernah di bawah Wang Xingye. Qian Mo pun seketika merespon hal ini dan mengatakan bahwa kata-kata barusan sungguh hebat. Di benua apokalips yang kuat dihormati, dirinya mengagumi sikap seperti itu. Dirinya mungkin hanya seorang kebangkitan kedua, tetapi jika Zhao Yan bersikeras untuk bertarung, maka dirinya akan menemani Zhao Yan. Lalu berpindah ke halaman depan gedung parlemen. Deng Yuan pun nampak khawatir dan menyebut Zhao Yan adalah seseorang kebangkitan ketiga. Mengapa Huang Tian tidak membujuk Qian Mo untuk menghentikan ini? Jika Qian Mo terluka, maka bisnis akan kacau. Orang lain pun membenarkan hal itu. Jika Everlasting Fake benar-benar ingin berurusan dengan Zhao Yan, tidak perlu melakukannya sekarang. Mereka dapat membantunya. Namun Huang Tian pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Qian Mo akan baik-baik saja. Lalu Zhao Yan pun mengatakan bahwa sungguh sulit untuk melihat apa yang ada di dalam diri Qian Mo. Dirinya tidak bisa menyebut bahwa Qian Mo bodoh karena Qian Mo mampu membuat sekelompok orang di parlemen membelot ke pihak Qian Mo. Tetapi menyebut bahwa Qian Mo pintar juga salah karena Qian Mo setuju untuk berduel dengan dirinya. Qian Mo pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa berdasarkan kata-kata Zhao Yan yakin pasti menang. Zhao Yan pun menyebut batas level tidak bisa dilampaui. Zhao Yan pun bertanya apakah guru Qian Mo di sekolah tidak mengajarkan hal itu. Dan seketika Zhao Yan melempar bola apinya. Qian Mo menyebut hal seperti itu di sekolah yang dirinya katakan kepada mereka hanya ada satu kriteria untuk perbedaan kekuatan, yaitu kontrol. Dan seketika Qian Mo mengayunkan senjatanya hingga bola api milik Zhao Yan terbagi menjadi dua. Zhao Yan pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa seorang pagran belaka berani berbicara seperti ini. Mereka akan lihat seberapa hebat kontrol milik Qian Mo. Dan seketika Zhao Yan melepaskan bola api secara bertubi-tubi. Namun Qian Mo dengan santai memblokir semua serangan ini.
Deng Yuan yang menyaksikan hal ini menyebut bahwa mantra api dari kebangkitan ketiga, kekuatan serangannya tidak begitu kuat, tetapi jika ada jarak di antara mereka, itu dapat mengubah medan. Jika Qian Mo tidak memiliki metode untuk menerobosnya, Qian Mo dalam bahaya. Lalu di saat medan pertempuran diselimuti oleh api besar, Zhao Yan menyebut bahwa ini adalah skillnya, yaitu Demonic Flame, yang memberikan damage sejati. Jika Qian Mo tidak bisa mengatasinya, maka mati saja di lautan api ini. Namun secara tiba-tiba dalam api besar ini, sebuah tusukan seperti laser datang dengan cepat dan seketika menusuk Zhao Yan. Zhao Yan pun kaget dan bertanya bagaimana ini mungkin. Qian Mo meminta maaf, mantel mahakaryanya kebal terhadap api dan air, dan kecepatan Zhao Yan terlalu lambat. Mendengar hal ini, Zhao Yan pun bertanya apakah Qian Mo pikir Qian Mo bisa membunuh dirinya hanya dengan ini. Dirinya masih memiliki skill elementalis. Namun di saat Zhao Yan hendak mengaktifkan skillnya, Zhao Yan pun bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa skill elementalisnya tidak berfungsi. Qian Mo kembali meminta maaf, senjatanya juga merupakan mahakarya. Memiliki skill pasif 100% damage over time. Tidak akan berguna bahkan jika Zhao Yan merevitalisasinya. Zhao Yan pun sangat kesal. Bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak peralatan tingkat mahakarya? Bahkan Qian Mo bilang Qian Mo akan mengandalkan kontrolnya. Di saat itu Zhao Yan pun menyebut bahwa Qian Mo tidak bisa melakukan ini. Qian Mo tidak bisa membunuh dirinya. Dirinya adalah ketua aliansi Bloodfiend. Jika Qian Mo membunuh dirinya, parlemen pasti tidak akan membiarkan Qian Mo. Namun pada kenyataannya, orang-orang dari parlemen hanya tersenyum menyaksikan Zhao Yan yang begitu menyedihkan. Qian Mo menyebut menggunakan manfaat untuk menempatkan dirinya dalam kesulitan. Maka dirinya akan menunjukkan kepada Zhao Yan siapa yang dapat memberikan lebih banyak manfaat, menggunakan pengaruh Zhao Yan untuk menekan dirinya. Dengan ini, mereka akan melihat siapa yang memiliki pengaruh lebih besar. Membandingkan tinju siapa yang lebih besar, sayang sekali tinju Zhao Yan juga tidak sebesar miliknya. Dengan ini, jadilah orang yang baik dalam hidup Zhao Yan yang penuh dengan kesulitan. Dan seketika Qian Mo membunuh Zhao Yan. Lalu Qian Mo pun mengatakan bahwa semua orang seharusnya melihatnya dengan jelas. Dirinya datang untuk berunding demi perdamaian dengan tulus dan mengalami situasi di mana semua pihak menang. Tapi dia tidak mau melepaskannya. Dirinya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Deng Yuan pun menyebut bahwa semua kejadian ini karena Zhao Yan yang rakus. Qian Mo tidak melakukan kesalahan apapun. Orang lain pun membenarkan hal itu. Qian Mo secara pribadi mengambil tindakan untuk menyingkirkan sampah seperti itu. Ini benar-benar berkah bagi parlemen. Sedangkan Gu Qian yang menyaksikan hal ini menilai bahwa di guild mereka, ketua guildnya tidak hanya kuat. Dia juga melakukan segala sesuatu dengan sangat teliti. Dirinya dapat dianggap telah mengikuti orang yang tepat. Lalu anggota parlemen yang lain mendekati Qian Mo dan meminta Qian Mo untuk melihat resume asosiasi mereka. Toko obat mereka pasti bisa bekerja sama dengan Everlasting Fig. Kemudian saat ini di markas Guild Everlasting Fig, Deng Yuan pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Guild Qian Mo bisa memproduksi begitu banyak equipment dan obat-obatan hanya dalam waktu 2 bulan. Qian Mo menyebut bahwa ini baru tahap awal. Begitu semua pembantu dari parlemen datang, laju produksi mereka bisa ditingkatkan lagi. Deng Yuan pun mengatakan bahwa Qian Mo sudah penuh dengan sumber daya kelas atas yang diproduksi Qian Mo. Qian Mo harus memikirkan cara untuk menjual ke sekitar utamanya. Mendengar hal ini, Qian Mo pun menyebut jika itu masalahnya, mereka harus mempertimbangkan masalah transportasi dengan baik. Deng Yuan pun meminta Qian Mo untuk tidak khawatir. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk bisa bekerja sama dengan Everlasting Fig dan dengan cepat menemukan saluran penjual ekspor terbaik. Qian Mo menyebut bahwa dirinya sudah punya rencana untuk masalah ini. Dan serahkan ini pada Everlasting Fig. Deng Yuan pun mengerti karena Qian Mo sudah bilang demikian, maka dirinya tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka juga tidak salah menilai Qian Mo. Bekerja sama dengan Qian Mo memang merupakan keputusan terbaik. Dengan ini dirinya akan undur diri lebih dulu hari ini.
Setelahnya Gu Qian pun menyebut Deng Yuan dengan sebutan rubah tua, mencoba mengambil setiap keuntungan yang bisa Deng Yuan dapatkan. Gu Qian pun bertanya apakah Qian Mo benar-benar punya rencana untuk transportasi ekspor. Jika itu benar, maka seluruh kota Spirit Moon harus mematuhi Everlasting Peak mulai sekarang. Lalu Qian Mo menyebut bahwa mungkin sudah ada beberapa perkembangan. Dengan ini, pertama-tama mereka akan menaikkan level guild lebih dulu. Lalu saat Qian Mo mendekati monumen guild, notifikasi menyebut bahwa guild Qian Mo telah memenuhi persyaratan untuk promosi. Apakah Qian Mo ingin naik level? Qian Mo tanpa pikir panjang segera mengkonfirmasi hal ini. Dan seketika monumen pun bereaksi. Orang-orang pun menyebut bahwa itu adalah ketua guild dan sekarang guild naik level lagi. Hanya dalam waktu 3 bulan, guild mereka telah menjadi guild level 3. Dan seketika notifikasi mengucapkan selamat atas promosi guild ke level 3. Informasi guild kini telah diperbarui. Qian Mo pun menyebut setelah guild mencapai level 3, konstruksi produksi akhirnya bisa naik peringkat. Sekarang memiliki fasilitas yang sesuai dengan tenaga kerja. Melihat hal ini, Qian Mo menyebut bahwa akhirnya ada konstruksi pertahanan. Ini cukup penting. Dengan adanya ini, mereka tidak perlu khawatir kejadian serupa seperti aliansi Bloodfin akan terjadi lagi. Dan seketika Qian Mo menambahkan konstruksi ini. Mereka dari penjaga pun seketika bersemangat karena ada balista. Siapapun yang berani memprovokasi mereka di depan pintu markas guild, mereka akan mengubahnya menjadi bubur. Saat Qian Mo melihat jendela status guild, Qian Mo menilai berdasarkan kecepatan perkembangan mereka saat ini, tidak akan lama lagi sampai mereka menjadi guild level 4. Kemudian di saat itu tiba-tiba suara raungan pun terdengar. Huang Tian pun bertanya suara apakah itu. Qian Mo penasaran apakah mereka akhirnya muncul. Para penjaga pun seketika berteriak karena ada seekor naga. Huang Tian pun bertanya bukankah kota Spirit Moon merupakan wilayah peta perantara? Bagaimana bisa ada naga? Gu Qian pun mengatakan bahwa sepertinya mereka berada di dalam Gloomy Forest. Perluasan guild telah menginvasi wilayah mereka. Itu sebabnya mereka berperilaku seperti ini. Melihat hal ini, Qian Mo menilai bahwa ini adalah manfaat kedua dari Gloomy Forest. Lalu Ruosi pun bertanya apa yang telah terjadi. Apakah seseorang datang mencari masalah lagi? Huang Tian pun menyebut bahwa kali ini bukan orang tapi naga. Suku naga mungkin menyerang markas mereka. Zhou Siwei pun kaget mendengar hal ini dan bertanya apakah mereka serius. Gu Qian pun mengatakan kalau mereka hanya naga yang masih dalam tahap awal, dirinya masih bisa menghadapi mereka. Tapi kalau itu naga muda atau naga dewasa yang datang, dirinya khawatir mereka akan mendapat masalah hari ini. Orang-orang pun mengatakan kalau didengar suaranya mungkin itu sekumpulan naga. Anggota guild pun menyebut bahwa mereka sudah tamat. Guild mereka baru saja memasuki fase pengembangan cepat dan sudah mengalami situasi yang sangat disayangkan. Itu adalah bencana. Lalu Qian Mo pun mengajak mereka pergi untuk melihatnya lebih dulu. Lalu saat mereka naik ke atas benteng untuk melihat lebih dekat, Gu Qian mengatakan bahwa naga-naga itu adalah anak-anak naga jamrud. Naga jenis ini tidak terlalu ganas tapi juga tidak begitu bersahabat dengan manusia. Huang Tian yang memperhatikan naga ini menghitung dan ada 7 di antaranya. Itu tidak akan mudah ditangani. Qian Mo menjelaskan bahwa secara umum jika berbicara tentang suku naga dibagi menjadi 4 peringkat. Peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi, dan peringkat ultra. Suku naga peringkat rendah adalah yang terlemah dan suku naga peringkat ultra adalah yang terkuat. Anak-anak naga jamrud ini termasuk dalam suku naga peringkat ultra. Meskipun mereka masih dalam masa pertumbuhan, kekuatan mereka mirip dengan kebangkitan level 40. Lalu Qian Mo pun meminta mereka untuk menunggu di sini. Dirinya akan pergi melihatnya. Huang Tian pun meminta Qian Mo untuk tidak gegabah, itu adalah naga. Namun Qian Mo tidak menghiraukan hal ini dan seketika pergi. Huang Tian pun bertanya mengapa Qian Mo begitu impulsif. Lalu saat Qian Mo di hutan, Qian Mo pun berpikir, di kehidupan dirinya sebelumnya di mana banyak guild besar bertarung memperebutkan Gloomy Forest, anak-anak naga jamrud ini juga muncul. Mereka menyebabkan banyak luka dan kematian dalam waktu singkat. Sekarang setelah dirinya pikir-pikir, para naga tidak memusnahkan mereka saat itu.
Jadi tujuan mereka mungkin adalah sesuatu yang lain. Lalu di saat Qianmo semakin dekat dengan naga ini, tiba-tiba naga ini menargetkan Qianmo. Dengan cepat Qianmo mengeluarkan sesuatu dari penyimpanannya, dan ini mengagetkan para naga dan seketika terbang menjauh hingga menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Dan nyatanya Qianmo mengeluarkan Origin of Life yang diekstraksi dengan getah. Qianmo pun bertanya, bukankah ini yang mereka inginkan? Para naga pun seketika menunjukkan gestur bahwa mereka ingin. Melihat reaksi para naga, Qianmo pun meminta para naga untuk turun dan mencobanya. Dalam pikiran Qianmo, jika dugaannya benar, mereka ada di sini untuk Origin of Life. Di samping itu, Huang Tian dan yang lainnya pun kini berlari dengan cepat untuk menyusul Qianmo. Huang Tian menyebut ini sangat buruk. Dirinya melihat 7 naga terbang ke arah Qianmo. Qianmo akan segera tamat. Zhou Siwei pun menyebut bahwa Qianmo terlalu cepat. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Huang Tian pun berteriak dan meminta Qianmo untuk menunggu. Mereka akan segera datang. Namun di saat mereka sampai, mereka pun tidak menyangka dengan apa yang mereka saksikan. Qianmo meminta para naga untuk tidak cemas. Dirinya masih punya banyak hal yang tersisa. Lalu Zhou Siwei pun bertanya, situasi macam apa ini? Huang Tian pun tidak menyangka dalam waktu singkat Qianmo sudah melatih mereka menjadi anjing. Qianmo mengatakan bahwa para naga tidak punya niat jahat. Mereka selalu menggunakan Origin of Life sebagai sumber makanan mereka. Tapi kebetulan Everlasting Fig telah mengambil alih tempat itu. Sepertinya getah hasil ekstraksi yang mereka hasilkan lebih sesuai dengan keinginan mereka. Anak-anak naga ini mungkin bisa menjadi sekutu mereka. Huang Tian pun kaget mendengar Qianmo ingin membuat naga ini menjadi sekutu mereka. Anggota yang lain pun menyebut ketua guild mereka sudah benar-benar gila. Dia tidak hanya memberi makan naga dengan tangannya, dia bahkan menepuk kepala mereka. Selain itu, lidah anak naga jamrud itu lebih panjang dari kepala ketua guild. Anggota lain pun benar-benar takut naga itu akan menelan ketua guild mereka dalam sekali teguk. Lalu Qianmo pun memberitahu para naga bahwa Origin of Life sudah tidak ada lagi. Mereka sudah memakan semuanya. Qianmo pun bertanya apakah mereka ingin bisa terus memakan ini di masa mendatang. Para naga pun menganggukkan kepalanya. Qianmo mengatakan jika demikian mereka bisa tinggal di sini. Setiap 3 hari dirinya akan membagi sebagian dengan mereka. Dan seketika Qianmo mengajak naga untuk melakukan kepalan tangan hingga sang naga merespon hal ini. Bersamaan dengan hal ini, notifikasi pun mengucapkan selamat Qianmo telah membuat perjanjian dengan 7 naga anak jamrud. Mereka bersedia tinggal di kota Everlasting. Tapi setiap 3 hari Qianmo harus memberikan setidaknya 4 unit Origin of Life kepada mereka. Jika Qianmo gagal memenuhi persyaratan ini, mereka otomatis akan pergi. Dengan ini, apakah Qianmo akan menerima persyaratannya? Qianmo menyebut bahwa asupan makanan anak naga ini sangat besar. Memakan 4 unit Origin of Life setiap 3 hari, maka bukankah hanya akan ada 1 unit yang tersisa untuk produksi di masa depan? Dengan ini, dirinya akan menipu para naga ke pihaknya lebih dulu. Mereka bisa memikirkan solusinya di masa depan dan menerima persyaratan ini. Dan kembali notifikasi mengucapkan selamat kepada Qianmo karena telah membuat perjanjian sementara dengan anak naga jamrud. Konstruksi unik tebing naga jamrud akan muncul di markas. Dalam situasi di mana Qianmo tidak melanggar perjanjian dengan anak naga jamrud, telur naga jamrud akan dierami setiap minggu. Jika Qianmo melanggar perjanjian itu, tebing naga jamrud akan hancur, dan Qianmo tidak akan pernah bisa membuat perjanjian dengan mereka lagi. Dalam waktu 3 hari, seorang pemuda dari suku naga jamrud akan datang untuk menyerang kota itu. Jika Qianmo gagal bertahan, anak-anak naga jamrud akan membelot secara kolektif. Untuk itu, Qianmo harus membuat persiapan untuk pertempuran itu. Mengetahui hal ini, Qianmo merasa bersemangat. 1 telur naga setiap minggu. Jika dirinya melanjutkan perkembangan ini, semua orang di guild akan memiliki naga. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Anggota guild pun tidak menyangka ketua guild berhasil menerima 7 anak naga. Itu terlalu mengagumkan. Dengan naga-naga ini yang merupakan makhluk terbang, saluran penjualan dengan kota-kota utama lainnya akan terpecahkan. Bukankah mereka bisa menjadi prajurit naga di masa depan? Lalu Qianmo pun menilai resiko dan manfaat berjalan beriringan. Mungkin karena dirinya diam-diam menarik perhatian anak-anak naga yang mengaktifkan perlindungan mereka.
Itu mengapa suku mereka mengirim seseorang pemuda naga jamrut untuk datang memeriksa kekuatan Everlasting Fig. Kian Mo tidak ingin terlalu memikirkan ini. Jika tentara musuh datang, seorang jenderal harus menghentikan mereka. Jika banjir datang, bumi harus membendungnya. Ini bisa dianggap sebagai kesempatan besar, dirinya tidak bisa melewatkannya. Lalu di sisi lain, di dalam sebuah gua, seseorang bertanya apa yang sedang terjadi, mengapa adik-adiknya tidak kembali, apakah mereka diculik oleh orang jahat, dan chapter berakhir.